Konsep, landasan, dan sejarah filsafat ilmu. Kami dari kelompok 1 ada Pak Galih, Bu Husna, Bu Indi, Pak Yoga, Pak Agus, dan Pak Afif. Akan menyampaikan materi konsep filsafat ilmu, landasan filsafat ilmu, dan sejarah filsafat ilmu. Konsep filsafat ilmu. Arti filsafat secara etimologi. Filsafat dalam bahasa Arab adalah falsafah dan juga dalam bahasa Inggris dikenal dengan filosofi. Merupakan sebuah kata yang berasal dari istilah bahasa Yunani kuno yakni filosofia. Menurut Hasbullah Bakri, filsafat memiliki definisi berupa sejenis pengetahuan yang menyelidiki segala sesuatu secara mendalam. Menurut Plato, mendefinisikan filsafat adalah pengetahuan yang berminat untuk mencapai pada kebenaran asli. Konsep-konsep dasar filsafat ilmu. Konsep ontologis merupakan asas dalam menetapkan batas ruang lingkup yang menjadi objek penelaah serta penafsiran tentang hakikat realitas. Konsep epistemologis adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal-muasal dan sahnya ilmu pengetahuan. Konsep aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai pada umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Kegunaan filsafat ilmu. Filsafat telah mengajarkan kita untuk lebih mengenal diri sendiri secara totalitas, sehingga pemahaman tersebut dapat dicapai hakikat manusia itu sendiri. Filsafat mengajarkan tentang hakikat alam semesta. Filsafat mengajarkan tentang hakikat Tuhan. Studi tentang filsafat dapat membantu manusia untuk membangun keyakinan keagamaan. Sejarah filsafat ilmu. Masa sebelum Socrates. Dalam sejarah filsafat, biasanya filsafat Yunani dijadikan sebagai pangkal sejarah filsafat Barat. Hal ini karena dunia Barat dalam alam berpikirnya selalu mengacu pada pikiran Yunani. Tokoh filsuf di masa sebelum Socrates. Thales menyimpulkan bahwa air merupakan asal mula dari segala sesuatu. Anaximandros meyakini bahwa asal mula dari segala sesuatu adalah apeiron, yaitu sesuatu yang tidak terbatas. Anaximenes mengatakan bahwa asal mula segala sesuatu itu adalah udara. Keyakinannya didukung oleh kenyataan bahwa udara merupakan unsur vital kehidupan. Heraklitos melihat alam semesta ini selalu dalam keadaan berubah. Parmenides mengemukakan bahwa gerak dan perubahan tidak mungkin terjadi. Realitas merupakan keseluruhan yang bersatu, tidak bergerak dan tidak berubah. Demokritos menyatakan bahwa atom-atom di ruang kosong mengakibatkan tabrakan atom. Dari beberapa tokoh filsafat tersebut dengan beraneka ragam teorinya terlihat bahwa orang Yunani berusaha memberikan deskripsi yang rasional. Pemahaman ini sebelumnya dilakukan secara mistis sesuai dengan mitologi yang berkembang. Dalam pengembangan selanjutnya, teori Demokritos yang paling dominan dibandingkan dengan teori lainnya. Masa Socrates. Socrates lahir di Athena dari bapak seorang juru pahat dan ibu seorang bidan. Ajaran Socrates dipusatkan kepada manusia yang mencari pengetahuan yang murni dan sebenarnya, yakni pengetahuan sejati. Adapun cara adalah dengan mengamati hal yang konkret dan bermacam-macam coraknya, kemudian dihilangkan yang berbeda, maka muncul yang sama sehingga timbul pengertian yang sejati. Masa sesudah Socrates.
Yang pertama ada Plato, lahir tahun 427 sebelum Masehi dari keluarga bangsawan, kemudian mengikuti ajaran Socrates dengan taat. Ada muridnya Aristoteles, lahir di Stagira. Prestasi akademik diperoleh ketika belajar di Athena dan menjadi murid Plato selama 20 tahun. Plato, ia aktif dalam pengembangan filsafat dengan mendirikan sekolah khusus yang disebut Akademia. Konsep ketuhanan Plato berpijak pada konsep ide, yaitu suatu pandangan bahwa terdapat suatu dunia di balik alam kenyataan sebagai hakikat dari segala yang ada. Artinya apa yang kita amati sehari-hari adalah bayangan dari alam ide tersebut sebagai sumber segala yang ada, yaitu kebaikan dan keburukan. Muridnya Aristoteles, ia diangkat menjadi pemimpin sekolah Akademia setelah Plato meninggal. Konsep ketuhanannya didasarkan pada filsafat fikis, yaitu keberadaan Tuhan didasarkan pada gerakan alam, yaitu setiap gerakan dalam alam ini digerakkan oleh sesuatu yang tidak bergerak, yaitu Tuhan. Sejarah perkembangan filsafat ilmu periode pertengahan. Setelah Aristoteles meninggal, filsafat Yunani kuno menjadi ajaran praktis, bahkan mistis, sebagaimana terlihat dalam ajaran Stoa, Epicure, dan Plotinus. Bersamaan dengan runtuhnya kekuasaan Romawi, mengisyaratkan akan datangnya tahapan baru, yaitu filsafat harus mengabdi kepada agama, menjadi semakin nampak. Pengikut Kristus yang fanatik terhadap mitologi menjadi penentang yang sangat kuat terhadap perkembangan rasionalisme yang telah dibangun oleh filosof awal di Yunani. Pengikut Kristus sering memperdebatkan hasil kajian ilmiah dan filsafat yang dibangun oleh manusia pada masa sebelumnya. Ketika mayoritas masyarakat mengambil sikap pandang yang demikian jauh dari filsafat, bukan berarti filsafat otomatis mati dan tidak berkembang dalam lintasan sejarah dunia. Sejarah mencatat di masa praktistik ini muncul tokoh ilmuwan yang konsen terhadap persoalan filsafat, meskipun dalam jumlah yang sangat sedikit sekali dan hampir tidak punya pengaruh terhadap kecenderungan masyarakat. Tokoh filsafat masa pertengahan. Ada Plotinus dan Augustine. Pendapat mereka berpengaruh cukup signifikan terhadap pemikiran filosof masyarakat Muslim, khususnya tentang ciri keesaan Tuhan. Pemikiran kedua tokoh ini juga sangat mempengaruhi terhadap pemikiran filosofis yang dibangun oleh Anselm dan Thomas Aquinas di abad pertengahan. Kesimpulan, filsafat dan ilmu saling terkait karena kelahiran ilmu tidak terlepas dari peranan filsafat dan sebaliknya. Perkembangan filsafat barat dibagi ke dalam 4 periode berdasarkan ciri pemikirannya, yaitu Yunani kuno, zaman pertengahan, zaman modern, dan zaman kontemporer. Sejarah perkembangan filsafat ilmu periode klasik terbagi dalam 3 bagian, yaitu sebelum Socrates, masa Socrates, dan masa sesudah Socrates. Masa sebelum Socrates, pemikirnya adalah Thales, Anaximandros, Anaximenes, Heraklitos, Parmenides, dan Demokritos. Masa Socrates, ia mengembangkan pemikirannya tidak terhadap alam tetapi terpusat pada manusia dengan menggunakan metode majutika. Dia mencari pengertian melalui dialog. Dari dialog dapat menyimpulkan kebenaran yang sejati. Menurutnya, kebenaran sejati adalah Tuhan. Masa sesudah Socrates, filsafat setelah masa Socrates terpusat pada alam dan manusia. So thank you, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi.